siapapun nggak boleh ada ya di masyarakat kita ya yang merasa dirinya itu di atas hukum lah. Kita itu kan negara hukum gitu ya. Semua hal tentu harus tunduk dan patuh pada hukum gitu kan. Nggak boleh ada aksi-aksi kriminal. Kalau ada ya tindak tegas. Halo Sobat Kompolnas, kembali bersama kami di podcast Kompolnas Channel bersama saya Flamanda Tampomuri dan narasumber kita pada sesi kali ini ada anggota Kompolnas Bapak Gufron SHI. Kita menyapa dulu beliau, apa kabar Bapak? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk podcast Kompolnas Channel. Nah Sobat Kompolnas, kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan premanisme yang saat ini lagi ramai ya di media sosial. Nah, dari pandangan Bapak sendiri Pak, bagaimana sih Pak menurut Bapak perkembangan premanisme di Indonesia Pak? Ya, kalau kita cermati dinamika dan kondisi kehidupan sosial di masyarakat kita, ya premanisme tentu ini menjadi bagian dari masalah terkait dengan Kamtibmas ya. Dari tahun ke tahun kita sering melihat ya menemukan kejadian-kejadian perilaku premanisme yang tentu itu menjadi gangguan untuk Kamtibmas di masyarakat gitu. Jadi ada dampak terhadap keamanan, ketertiban masyarakat, bahkan sampai sekarang dinilai sudah mengganggu iklim investasi ya, pertumbuhan dunia usaha. Jadi tentu sangat penting ya, dan setuju bahwa persoalan premanisme ini harus ditangani secara serius gitu ya, karena dampaknya yang melebar ke mana-mana. Tapi dari Bapak sendiri, menurut Bapak ini penyebab premanisme ini apa sih Pak? Apakah ada solusi Pak yang lebih komprehensif Pak untuk menangani ini? Pertama, premanisme ini kan sebenarnya kalau kita lihat secara sosial ya, ini kan patologi ya. Jadi patologi itu kan kayak ya penyimpangan dari nilai nilai dan norma yang ada di masyarakat kita gitu. Nah, kalau dari sisi hukum premanisme ini kan esensinya kan sebenarnya kan ini tindakan kriminal ya, karena ada paksaan gitu ya, intimidasi yang disertai dengan kekerasan. Nah, itu yang terjadi dalam di hampir semua bentuk aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat kita. Baru belakangan kemudian ada sekelompok yang melabelkan sebagai organisasi gitu. Nah, kalau ditanya apa faktor penyebab ya munculnya premanisme di tengah-tengah masyarakat kita, tentu kalau kita cermati secara mendalam ya, faktornya kompleks ya. Ini melibatkan, artinya kompleks ini tidak hanya persoalan hukum ya, tapi juga melibatkan aspek-aspek lain seperti kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi akar permasalahannya kompleks sehingga upaya penanganannya juga harus bersifat komprehensif, nggak bisa hanya menekankan satu aspek yaitu aspek hukum gitu. Jadi penanganan sosialnya juga harus jalan, ekonominya juga harus jalan. Kemudian pembinaan berkaitan dengan soal ideologi, soal pendidikan juga menjadi penting karena kompleksitasnya tadi gitu. Jadi ada persoalan yang di hulu ya. Ini akar ya, faktor, tapi ada juga persoalan yang terjadi di hilir ya, misalnya aksi-aksi dalam bentuk tindakan perilaku. Nah, semuanya itu harus diatasi ya, harus diselesaikan. Berarti memang kalau tadi dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, berarti dari masing-masing aspek itu kita harus punya solusinya Pak. Saya kira harus ya, dan penanganannya jangan cuma dibebankan kepada kepolisian ya. Karena kepolisian dengan sesuai dengan fungsi dan tugasnya kan menangani persoalan yang ada di hilir. Nah, pertanyaannya persoalan-persoalan yang ada di hulu, akar, faktor ini juga kan harus ditangani. Kenapa? Karena selama akar permasalahannya nggak diselesaikan, maka selama itu pula aksi-aksi premanisme akan menjadi gejala sosial yang muncul di masyarakat kita. Berarti di sini harus ada kolaborasi, jadi tidak hanya Polri tapi juga kemungkinan dari pemerintah, betul, dari kementerian lembaga. Jadi harus ada keterlibatan kementerian, lembaga sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing ya. Ya polisi, kepolisian, penegakan hukum, kemudian juga kalau untuk menangani akar persoalan terkait misalnya kondisi ekonomi ya libatkan
kementerian lembaga yang relevan, yang fungsinya memang untuk di bidang kesejahteraan. Kan ada tuh kan, tinggal bagaimana membangun satu koordinasi antar kementerian lembaga sehingga penanganannya lebih komprehensif dan efektif gitu ya, selain penegakan hukum tadi. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana Bapak melihat peran dari masing-masing lembaga Pak, atau kementerian ataupun Polri gitu Pak? Ya kan belum lama ini kan pemerintah membentuk Satgas terpadu ya. Saya kira itu bagian dari satu kebijakan yang bagus ya, langkah baik, langkah bagus yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong bagaimana penanganannya komprehensif ya, melibatkan semua stakeholder, kementerian, lembaga terkait, termasuk di situ kepolisian gitu. Itu artinya ada upaya serius lah ya, langkah tegas, kebijakan tegas yang dibangun oleh pemerintah hari ini gitu ya, untuk menangani masalah efektivitas penanganan premanisme di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagai lembaga pengawas eksternal Polri Pak, nah bagaimana pandangan Bapak terkait dengan penanganan yang dilakukan oleh Polri sendiri Pak? Apakah sudah efektif sampai saat ini dalam penegakan hukum ataupun dalam upaya preventifnya Pak? Ya, realitasnya kan kalau kita lihat ya di masyarakat kita, faktanya aksi-aksi premanisme kan masih ada gitu ya. Bukan masih ada saja, bahkan sudah pada level yang mengganggu, nggak cuma Kamtibmas, tapi juga dunia ekonomi ya, investasi, dunia usaha. Itu artinya kan catatan bahwa ada persoalan yang belum terselesaikan. Nah tentu ini harus diatensi oleh kepolisian, apalagi pemerintah hari ini juga memberikan perhatian yang serius ya. Jadi ada kepentingan yang besar, terutama dalam konteks misalnya nggak cuma Kamtibmas ya, tapi juga bagaimana pemerintah hari ini sedang berupaya membangun satu iklim investasi yang baik gitu ya, yang kondusif, kemudian juga dunia usaha juga didorong gitu. Nah tentu ini satu situasi yang juga harus diatensi oleh kepolisian gitu. Nah berikutnya seperti yang kalau kita baca di media gitu ya, Polri kan sejak awal Mei sudah mulai itu kan menggelar operasi khusus penanganan premanisme. Saya kira ini satu langkah yang baik gitu ya. Meskipun sebenarnya dan instruksi Pak Kapolri juga sudah jelas gitu ya. Jadi menginstruksikan jajaran kepolisian di wilayah untuk secara serius menindak tegas aksi-aksi premanisme di masyarakat gitu. Nah, saya kira itu merupakan salah satu langkah yang bagus ya dalam konteks penindakan terhadap aksi-aksi premanisme. Meskipun sebenarnya karena ini sudah menjadi tugas pokok Polri ya, tanpa ada instruksi gitu ya, perintah dari Kapolri, kan sebenarnya kan ini sudah menjadi kewajiban tanggung jawab kepolisian gitu ya untuk menindak tegas premanisme di masyarakat gitu. Nah dengan adanya instruksi Kapolri tentu ini artinya ada atensi besar gitu ya dari pimpinan agar setiap jajaran kepolisian di wilayah untuk melakukan satu untuk tidak hanya menjalankan fungsinya gitu ya sebagai dalam konteks menjaga Kamtibmas, tapi juga menjadikan isu persoalan premanisme untuk diatensi secara serius gitu ya. Tentu nggak cuma sekedar gakum ya, kan ada fungsi-fungsi lain di kepolisian ya, juga harus tetap jalan kayak Binmasnya, kemudian untuk deteksi dini misalnya peran Intelkamnya seperti apa, semuanya harus dioptimalkan dalam konteks bagaimana kerja-kerja kepolisian di wilayah menjadi lebih efektif, mulai dari pembinaan ya, deteksi dini, pencegahan sampai penindakan gitu. Saya tertarik terkait dengan tadi Pak ada menindak tegas. Itu contohnya seperti apa sih Pak? Ya saya kira kalau misalnya ada satu orang atau sekelompok orang yang melakukan aksi premanisme, apalagi gitu ya, itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan, kan jelas itu sudah tindakan kriminal, pidana. Itu artinya kepolisian punya kewenangan untuk melakukan penindakan tegas gitu loh. Contoh kasus kayak di Depok lah, itu kan jelas gitu ya. Yang tentu itu harus ditindak tegas oleh kepolisian. Jadi siapapun nggak boleh ada ya di masyarakat kita ya yang merasa dirinya itu di atas hukum lah. Kita itu kan negara hukum gitu ya. Semua hal tentu harus tunduk dan patuh pada hukum gitu kan. Nggak boleh ada aksi-aksi kriminal. Kalau ada ya tindak tegas gitu kan. Tindakan tegas seperti apa Pak? Ya penegakan hukum. Saya kira ya itu harus dijalankan secara tegas. Nggak boleh ragu. Negara
harus hadir di masyarakat ya. Kalau ada aksi ya tindak tegas melalui penegakan hukum gitu. Oke. Nah, tadi Pak terkait dengan pembentukan satuan tugas dari kementerian, lembaga maupun Polri, mungkin ada harapan Bapak Pak terkait dengan pertama sebagai saran masukan ya, karena persoalan premanisme ini bersifat kompleks ya akarnya, maka pendekatannya juga harus komprehensif ya, melibatkan kementerian, lembaga terkait, jangan cuma kepolisian gitu. Kepolisian itu kan Gakum, sementara untuk mengatasi masalahnya kan ada kementerian, lembaga terkait gitu. Nah saya kira sudah bagus ya, tentu baiklah, maksudnya pembentukan satgas supaya lebih efektif dan terkoordinasi gitu ya penanganannya. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira juga sangat penting kebijakan dan juga operasionalnya tetap dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, aturan hukum yang berlaku. Misalnya ini kan ada pelibatan kementerian, lembaga ya tentu itu bagus, tapi tetap harus disesuaikan dengan tugas pokok dari masing-masing kementerian, lembaga tersebut. Jangan sampai ada overlapping gitu ya. Misalnya apa? Gakum itu kan kewenangan Polri, maka berikan gitu kan serahkan penegakan hukum kepada institusi kepolisian gitu. Jangan sampai ada institusi lain yang nggak punya kewenangan penegakan hukum masuk ke ranah penegakan hukum gitu. Khawatirnya apa? Nah, overlapping ini kan khawatirnya kalau itu terjadi, nah ini justru akan memunculkan masalah baru gitu ya, soal efektivitas, kemudian juga operasionalnya di lapangan. Jadi sesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku lah, terutama dalam konteks pelibatan Kementerian KL yang ada. Kalau Gakum berikan ke kepolisian ya, karena yang berwenang, sementara institusi lain ya kementerian, lembaga lain sesuai dengan fungsi dan tugasnya juga. Nah, yang kedua juga sangat penting gitu ya, karena bagaimana kan kita kan negara hukum gitu ya, tetap misalnya prinsip-prinsip negara hukum harus tetap dikedepankan dalam konteks Gakum, termasuk perlindungan hak asasi manusia gitu ya. Bagaimanapun setiap orang atau kelompok ya yang diduga melakukan tindakan kriminal atau premanisme ya, mereka tetap punya hak yang dijamin ya oleh hukum, sehingga penegakan hukum tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak. Jangan sampai kita ya, maksudnya menindak perbuatan yang melawan hukum, tapi justru itu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum juga gitu. Jadi prinsip negara hukum harus tetap dikedepankan, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Nah, peran Kompolnas sendiri bagaimana gitu ya? Itu dia yang mau ditanya. Ya sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tentu kita ya, kami Kompolnas akan mengawasi kinerja kepolisian dalam konteks penanganan premanisme di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya. Harapannya apa? Penanganannya berjalan baik dan tetap profesional, akuntabel ya. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran ya di luar koridor yang ada. Itu akan kita awasi bagaimana implementasi operasionalnya di lapangan, termasuk juga saya kira fungsi Kompolnas kita juga akan menghimpun berbagai masukan, saran dari berbagai pihak, terutama untuk arah bijak kepolisian dalam konteks penanganan terorisme. Terakhir, saya kira sangat penting terutama untuk masyarakat gitu ya. Kalau misalnya masyarakat melihat mengalami atau menjadi korban gitu ya dari aksi premanisme, laporkan ke kepolisian gitu ya. Sampaikan informasinya ke kepolisian untuk segera dilakukan penindakan. Saya kira sinergi dengan masyarakat komunitas menjadi penting gitu, supaya ada dukungan-dukungan yang sifatnya secara sosial gitu. Sharing informasi lah, speak up kira-kira gitu ya. Kalau melihat, menemukan atau bahkan mengalami gitu ya aksi-aksi sebagai korban gitu ya dari aksi premanisme. Kan ada saluran-saluran pengaduan, laporan pengaduan di kepolisian. Manfaatkan itu seoptimal mungkin, sehingga dimanapun ada aksi premanisme gitu ya, di kota, di desa atau dimanapun di pelosok, kalau informasinya misalnya ada sinergi ya, terutama dalam konteks informasi ini, saya kira kepolisian bisa melakukan penindakan gitu. Jadi harus hadir di tengah-tengah masyarakat gitu loh, kepolisian.
Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Nah, Sobat Kompolnas, demikian sesi kita pada kali ini. Jangan lupa untuk terus update podcast Kompolnas Channel. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Saya Flamanda Tampomuri dan narasumber kita pada sesi kali ini Bapak Gufron SHI. Mohon undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.